Di saat perang Rusia dan Ukraina menunjukkan tanda-tanda perdamaian, perang dagang antara Amerika Serikat dan sejumlah negara justru memanas. Lalu bagaimana dampaknya pada pasokan pupuk global? Untuk mengulas lebih dalam terkait dampak situasi global terkini, telah hadir di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bapak Rahmat Pribadi. Selamat pagi, Pak Rahmat. Selamat pagi, Mbak Sasa. Terima kasih sudah hadir, Pak, di studio CNBC Indonesia. Senang hati. Tadi kita sudah simak bersama informasi terkait tampaknya sudah ada sinyal nih Pak, perdamaian antara Rusia dan juga Ukraina setelah Presiden Amerika Serikat dan juga Rusia bertemu. Nah sebetulnya dengan ada sinyal-sinyal atau angin segar perdamaian ini, bagaimana sih dampaknya pada pasokan dan juga harga pupuk global? Begini, pertama saya ingin menjelaskan dulu kenapa global supply chain ini sangat penting untuk Indonesia, khususnya untuk pupuk. Karena komponen dari nutrisi tanaman itu terdiri dari 3. Ada nitrogen, ada fosfat, kemudian ada kalium atau potasium. Nah, Indonesia memiliki sumber nitrogen yang cukup banyak. Tapi Indonesia tidak memiliki sumber domestik untuk fosfat dan kalium. Oleh karenanya Indonesia menggantungkan suplai dari fosfat dan kalium ini dari luar negeri. Nah, tentu bagi kita yang namanya perdagangan global ini sangat penting. Perang, konflik, apakah itu konvensional atau non-konvensional, tentu akan mempengaruhi kontinuitas. Karena tidak hanya harga, tapi juga barangnya ada apa enggak. Gitu. Kadangkala kita harga naik, kalau bisa dibeli nggak apa-apa. Tapi kalau harga naik, global supply chain-nya terdisrupsi, tidak bisa kita import, nah itu akan menjadi masalah. Jadi saya rasa kita menyambut baiklah semua perdamaian-perdamaian. Kita tidak pernah mendukung perang, walaupun kemarin pada saat perang harga pupuk naik tinggi sehingga profitabilitas kami pun juga tinggi, tapi itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Kita menginginkan supply chain yang terjaga dengan baik. Ya. Nah, apakah artinya dengan perang yang akan berakhir ini, supply chain akan semakin terjaga, Pak? Kami mengharapkan begitu, dan logikanya kan begitu. Dan tidak hanya yang saya harapkan perang Ukraina dan Rusia ini berakhir, tapi kita juga berharap konflik yang ada di Middle East pun juga akan berakhir segera. Karena kita juga menggantungkan suplai bahan baku dari daerah sana. Sehingga bagi kami, kita menyambut baik setiap perdamaian. Dan perlu diingat begini, Indonesia itu membutuhkan suplai pangan yang cukup. Nah, tidak ada peningkatan produktivitas sektor pertanian yang tidak dipengaruhi oleh pupuk. Ya. Jadi pupuk dengan produktivitas pertanian itu berjalan ya seiringan. 68% dari produktivitas pertanian itu datangnya dari pupuk. Bayangkan kalau pupuknya nggak ada, ini implikasinya tidak hanya pada harga pupuk, tapi juga pasokan bahan pangan. Alhamdulillah memang sekarang kita lihat sudah cukup melandai, dunia sudah bisa mengadjust dengan berbagai macam dinamika yang ada, dan kita berharap ini terus terjaga dengan baik. Sekarang relatively supply jauh lebih bagus dibandingkan di awal konflik, harga juga sudah terkoreksi. Nah, nanti dengan ini perdamaian yang semakin bisa dicapai secara meluas, saya berharap ini akan menjadi semakin lebih baik lagi. Dengan supply yang semakin terjaga dan juga harga yang saat ini sudah cukup melandai, bagaimana pupuk Indonesia memanfaatkan peluang ini, Pak? Nah, tentu kita sekarang belajar ya dari kemarin itu, siapa yang pernah berpikir perang yang sangat jauh dan seolah-olah secara kultural, historis, dan geografis pun disconnected dengan Indonesia. Yeah. Perang Rusia dengan Ukraina ternyata bisa berdampak pada man on the street, orang-orang Indonesia yang ada di jalanan itu terdampak karena pangannya tidak. Itu kita tidak pernah membayangkan seperti itu. Nah, pada mudah-mudahan dengan perdamaian yang makin bagus ini kita belajar dari apa yang sudah terjadi saat perang. Terjadi supply shock, terjadi disrupsi pada supply chain
yang kita lakukan tentu kita ingin diversify dari supply-nya. Nah, inilah yang sekarang secara aktif kita melihat di mana saja sumber-sumber fosfat yang ada di dunia, di mana saja sumber-sumber potasium yang ada di dunia. Kita tidak bisa terlalu menggantungkan pada satu region, sehingga nanti kalau terjadi apa-apa akan terdisrupsi. Jadi saat damai ini kita gunakan untuk benar-benar buka radar kita lah, radar di mana sih yang kita harus bisa masuk untuk menurunkan risiko gangguan pasok. Mungkin boleh digambarkan Pak, kalau dulu mungkin Indonesia ini bergantung paling banyak kepada negara mana, dan kemudian setelah melakukan diversifikasi ini penyebarannya ke negara mana saja? Kalau untuk fosfat kita bergantung pada 2 negara, yaitu Egypt dan Jordan. Sebelum bahkan hingga saat ini. Kedua, untuk potasium atau kalium kita bergantung pada Belarusia dan Rusia. Nah, sekarang kita sudah mulai menginisiasi diversifikasi itu. Kita sudah mulai misalnya potasium kita lihat yang terdekat. Oh, ternyata di Laos ada. Kita mulai membeli potasium dari sana. Nah, juga dengan fosfat. Fosfat kita memang sedikit lebih jauh, tapi kita lihat Algeria. Oh, ternyata Algeria ada, kita impor, dan kita melihat terus peluang-peluang di mana yang itu ada, kita pelajari, karena itu bagian dari risk mitigation kita, belajar dari apa yang sudah terjadi selama COVID dan juga selama perang. Dan like it or not, ternyata global supply chain itu tidak sekuat yang kita bayangkan ya. Ternyata dengan gangguan seperti itu dampaknya bisa sangat masif.